para raja-raja di Nusantara, misal di Aceh, di Sumatera, Kalimantan, kan mereka juga mempunyai ya harta-harta amanah itu ya. Apakah mereka tersimpan dengan rapi di sana juga? Ya itulah, dititipkan satu titik sepanjang Nusantara, dari ujung Sumatera sampai Bali, sampai Sulawesi, sampai Ambon ya, dan ada di Pulau Jawa. Itu apakah pewarisnya, siapa pewarisnya? Pewarisnya tunggal atau banyak? Pewarisnya tunggal. Siapa beliau? Sang Yang Nurjaya ini loh. Ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa dini. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, barakallah. Salam rahayu buat semuanya subscriber Sang Jawa semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa lagi, berikan informasi-informasi yang bersifat wawasan edukatif untuk diambil pelajarannya, menambah pengetahuan bagi kita semua umat manusia pada umumnya, dan khusus kita orang-orang Nusantara pada khususnya, diambil sisi baiknya saja, mungkin bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa untuk menchannel kami dengan cara subscribe, like, share, dan komen agar kami lebih semangat membedah misteri, mengungkap suatu mitos untuk menambah ilmu pengetahuan. Amin amin ya rabbal alamin. Pada konten kali ini Sang Jawa akan membedah ya. Temanya cukup unik, yaitu membedah, menelusuri jejak peninggalan harta kekayaan leluhur kita. Mungkin selama ini kita tahu bahwa Indonesia pada khususnya itu kan banyak kerajaan-kerajaan ya kan, kerajaan-kerajaan yang gemah ripah lojina, makmur, atau orang harus makmur, entah itu buminya, di dalamnya terdapat bahan-bahan tambang mineral, dan itu emas, tembaga, perak, batu bara. Contohnya yang masih aktif ya di Tembagapura sana atau di Freeport di Papua sana ya. Itu menunjukkan bahwa kekayaan alam bumi Nusantara itu luar biasa. Tapi yang memanfaatkan kebanyakan orang luar ya. Tapi kita juga ironis dan ternyata kita hidup di bumi yang diberkahi Allah, makmur, tapi kok hidup kita selama ini kok rakyat Indonesia kok sedih, sengsara kita, Mas. Ya Allah, seperti peribahasanya apa ya, anak ayam mati di lumbung padi, kelaparan di lumbung padi, atau orang mati di lumbung padi. Jadi kekurangan enggak pangan ya tidak, tapi kok hidupnya sengsara semuanya. Kenapa seperti itu? Pada Tambura kondisikan berisik di luar, mudah-mudahan ya kondusif lah, karena temanya unik ya, jangan berisik Tambura. Jadi gini, kita lanjutkan lagi ya. Kita tahu ya bahwa
cikal bakal bank dunia IMF itu juga harta dari kita. Iya. Dulu pada zaman Soekarno. kolonial ya, penjajahan itu kan dirampas ya, perang dunia 1-2, akhirnya kan kolonialisme itu dalam bentuk penjajahan karena menimbulkan perang, banyak korban, akhirnya mereka menggunakan kolonialisme modern, yaitu dengan mendirikan Bank Dunia di bawah penguasaan PBB. Sama intinya untuk menyetir kita juga, biar kita ekonomi itu tertindas terus. Padahal kita berada di bumi yang kaya, tapi karena sistem kolonial modern itu yang membuat kita tidak bisa bangkit. Bahasanya harus tunduk terus kepada mereka. Makanya mungkin kalau saya baca ya, ini kayak seolah-olah ada awal muncul peradaban baru yang di bumi Nusantara ini. Tapi kita tidak bahasnya ke arah sana. Tapi kita perspektifnya, lingkupnya lebih kecil lagi itu dengan tentang harta peninggalan leluhur. Jadi jelas berarti kita sama saja membiayai seluruh dunia dari kita, tapi sumbernya sendiri seolah-olah kelaparan, malah kayak seolah-olah ngutang ke sana. Ada apa ya kan? Kalau saya baca ya mungkin kita lagi dipersiapkan, ditempa kita biar hidup ala sederhana sebelum nanti kita menjadi jaya, jadi tidak sombong, tidak jumawa. Akhirnya kan timbul rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu yang saya tangkap. Nanti tatkala kita dijayakan kembali lah ya, ini tanda-tandanya sudah mulai kelihatan kayak perpindahan apa namanya tadi, ibu kota Kalimantan yang notabene kita tahu dari dulu belum ada ya, cuman wacana-wacananya doang, tapi pemberian sekarang berani memindahkan ke sana dan namanya juga Nusantara. Ini awal mula cikal bakal ke Nusantara ya, tapi kita kuat saja. Ada peninggalan Nusantara, apakah ada hubungannya dengan nanti mungkin arahnya ke sana atau tidak? Langsung saja Mas ya. Mohon bantuannya atas Bismillahirrahmanirrahim. Sampai selamat. Lindungi tubuh ini dari segala yang menusuk. Kalau ada yang menusuk otomatis akan hancur, musnah, terbakar Allah. Dengan izin Sang Hyang Durjana, dengan izin beliau mempunyai informasi yang diamalkan, silakan hadir tanpa penyusup. Silakan Allah. Masuk dalam jasad Allah. Tidak ada tipuan, tidak ada Yusuf. Kalau Yusuf otomatis akan hancur musnah. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Selamat datang di kediaman kami. Matur nuwun Gus. Matur nuwun untuk apa ini? Sampun manggil kula teng mriki. Sami-sami. Iya. Beliau juga ngapunten, minta maaf atas kelancangan kami menghadirkan atau mempersilahkan. Ini bukan kemauan saya, tapi saya mempersilahkan sendiri. Ampunten panjenengan dari mana? Saya adalah jin. Golongan jin. Ya, Sudah muslim? muslim. Alhamdulillah, tadi saya sempat dengar salam dari sampean. Apakah sampean hadir sendiri atau ada yang mengutus? Saya diutus Siapa yang mengutus panjenengan? Sang Yang Nur Cahaya Nirwana. Alhamdulillah. Ada pesan apa? Gini, yang pura saya potong dulu. Saya buka dulu sebentar.
saya tadi tergerak ya untuk mengungkap apa ya, harta-harta warisan amanah leluhur jejaknya di Nusantara. Apa sampai mengetahui? Iya. Sedari tadi saya sudah mengawasi. Mau diceritakan bagaimana perjalanan? Belum ada kopi sama rokok. Belum ada kopi sama rokoknya. Oh, sampean ngerokok sama kopi ya? Iya. Apa rokok dan kopi sampean? Kopi pahit Kopi pahit. sama rokok loro telu Mau telu papat Samsu ya. Ini baru kali ini saya kedatangan tamu minta kopi. wajar tamu dijamu. Siap. Saya juga nanti Hampura ya. Saya izin dulu ke pemirsa, ini bukan nyuguh ya. Ini suatu bentuk penghormatan kami karena ada tamu mintanya seperti itu. Ya, saya turuti, bukan jadi saya apa ya takluk atau saya nuruti perkataan jin yang sudah muslim ini, bukan seperti itu. Nanti saya cari dulu ya Kang ya. Ya, ini saya apa ini isinya Kang? Ya, Apa? ada cahaya. Oh, ada cahaya ya. Ini sudah, karena saya sudah muslim. Ini pegang. Panas tidak? Tidak. Alhamdulillah. Sambil saya ambil rokok dulu, sampean zikir dulu. Hampura. Alhamdulillah sudah disiapkan. Ini rokoknya. Bukan yang nyata, Gus. Hampura. Bagaimana maksudnya? Gus. Jasad ini sedang berpuasa. Oh iya, astagfirullahaladzim. Hampura. Astagfirullahaladzim. Iya. Iya, saudara saya ini lagi puasa ya. Kalau sampai tidak tahu bahwa beliau lagi puasa itu. Saya merasakan. Iya. Saya juga tadi lupa ya. Ya, kami juga mohon maaf ya. Iya, astagfirullahaladzim. Bagaimana? Kita lanjut perbincangan kita. Rokok sama kopinya. Wih. Hampura, Gus. Hampura. Bismillahirrahmanirrahim. Sang rokok Samsu sampai Allah dan kopinya kopi pahit Allah. Semoga Alhamdulillah. saya juga kepikiran tadi ya. Allah Akbar, ampura. Saking senangnya saya kedatangan sampean. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Sampai ngepot. Monggo. Matur nuwun, Gus. Nggih, sami-sami. Oh, panjenengan jenengnya sinten? Namanya siapa? Kula Joko Darmo. Ki Joko Darmo. Dari sini sudah muslim. Sampai sudah jadi pengurus Sang yang Nur Nirwala tadi ya? Ya, Ya. betul. Bu, silakan informasi yang mau saya sampaikan ke kami mengenai perihal jejak peninggalan harta warisan amanah leluhur Nusantara. Ya, sejatinya harta peninggalan peradaban yang terdahulu masih tersimpan dengan rapi. Masih tersimpan dengan rapi. Ya, Di satu titik apa di banyak titik? di satu titik. Di satu titik. Berarti nggak tersebar nggak? Tidak. Terus? Dan tempatnya dijaga
dijaga oleh ribuan bahkan jutaan. Tidak akan mudah untuk bisa mengetahui. Oh, seperti itu. Itu dari mana itu awalnya adanya? Itu yang masih dalam wujud nyata tapi di goib apa memang masih berserakan di alam ini? Tidak Wujudnya nyata wujudnya nyata. dan tersamarkan oleh mata manusia. Oh, seperti itu. Seperti ada yang melindungi ya. Ya, saya pengen tahu itu awal mulanya dari mana itu. Ya, itu memang sudah dipersiapkan oleh kami pendahulu dari tanah Jawa. Apakah ini ada hubungannya yang dulu-dulu yang sampean sebut itu, misal dari apa namanya, kerajaan Atlantis atau Ya, itu peradaban salah satunya. Peradabannya sudah dihancurkan karena kemurkaan oleh Sang Maha Kuasa yang disebabkan oleh penduduk-penduduknya yang ingkar. Mau pikus? monggo silakan. Alhamdulillah. Emang itu Atlantis sendiri tempatnya di mana? Wah, tidak jauh di sini. Masih di Nusantara itu ya? Masih udah hancur berantakan. Lah, saya juga sedikit mengetahui sejarah dari apa yang tertulis di buku-buku atau di sejarawan-sejarawan. Apakah Atlantis itu zaman Nabi Nuh atau bukan? Saat itu ya, Oh, berarti yang menenggelamkan itu banjir bandang. banjir bandang yang menenggelamkan seluruh permukaan bumi. Air bah dari langit, dari perut bumi mengisi permukaan bumi. Makanya itu juga katanya kan perahunya kan terbuat dari ini ya? Kayu jati. Tapi apakah dulu sudah modern Wah, perahunya? perahunya kuno sekali. Sebuah penghinaan buat masyarakat saat itu untuk membuat sebuah perahu seperti itu. Perahunya bagaimana? Oh, Nah, apa gunanya membuat sebuah perahu? Apa gunanya membuat sebuah perahu? Kalau seandainya manusia itu sudah bisa bergerak dengan sendirinya dan jarak yang tempuh dengan jauh, tempuh dengan jarak yang singkat sekali. oh, berarti ada kayak teknologi teleportasi gitu ya? Ya, Saking canggihnya ya? ya, sebuah perahu adalah sebuah penghinaan buat masyarakat. Oh, makanya. Tapi apa benar itu yang di Gunung Ararat Turki itu perahunya Nabi Nuh yang sudah ribuan tahun terdampar di sana, apa bukan itu? Ya, Benar itu ya? Oh, terdampar di sebuah gunung. jadi akhirnya peradaban pindah ke sana gitu ya? Ya. Orang yang selamat ya? Karena memang kita terbawa oleh arus, terbawa oleh ombak, tanpa arah. Iya, iya. Sampai di suatu saat, di waktu yang sudah ditentukan. Balik lagi kita fokus ke awal pembicaraan masalah harta amanah. Ya, silakan. Itu berarti harta amanah itu kan tadi saya bilang, apakah benar itu harta yang apa ya, untuk pembangunan negara di dunia itu berasal dari sini? Ya, Dan nanti akan kembali kejayaan kita seperti dahulu kala. akan dikembalikan seperti sedia kala. Tatanan masyarakat yang adil dan makmur. Magus, roh saya jatuh. Monggo, empura. Orangnya jatuh. Nih, kalau saya
apa ya, sempat dengar juga para raja-raja di Nusantara, misal di Aceh, di Sumatera, Kalimantan, kan mereka juga mempunyai ya harta-harta amanah itu ya. Apakah mereka tersimpan dengan rapi di sana juga? Ya itulah, dititipkan satu titik sepanjang Nusantara, dari ujung Sumatera sampai Bali, sampai Sulawesi, sampai Ambon. Berarti yang dimaksud satu titik itu titik gede maksudnya. Ya. Dan ada di Pulau Jawa. Itu apakah pewarisnya, siapa pewarisnya? Pewarisnya tunggal atau banyak? Satu. Pewarisnya tunggal. Siapa beliau? Sang Hyang Nurjaya ini loh. Iya, iya, paham. Ya, itu untuk apa itu harta itu? Untuk semuanya lah, untuk perjuangan, untuk membangun masyarakat adil makmur, untuk rakyat-rakyatnya, untuk pasukan-pasukannya. Jadi kalau misal orang-orang di luar sana ya, misal keturunan raja di sana, terus sudah diamanahkan harta amanah tersebut, apakah harusnya diserahkan ke Sang Hyang Nurjaya Nirwana atau bagaimana? Dengan sendirinya akan diserahkan. Seperti itu. Tapi kalau misal keturunan mereka menggunakan itu, apakah itu disebut izin atau tanpa izin atau bagaimana? Berarti akan digunakan oleh pihak yang lain. Apakah ada konsekuensinya? Ya, Seperti apa misalnya? berarti dia akan mengikuti satu jalan keburukan. Dan akan menuju sebuah kehancuran. Kehancuran. Meskipun harta itu bisa digunakan mereka gitu. Ya, tapi sedikit sekali. Sedikit sekali. Tapi misal setelah diserahkan ke Sang Hyang Nurjaya Nirwana, apakah mereka juga akan mendapat bagian? Misal nih, kan mereka itu keturunan dari raja itu yang sudah nggak ada, tapi diamanahkan harta di sana, di seberang sana. Terus setelah diserahkan ke Sang Hyang Nur, apakah mereka juga dapat bagian dari itu kerajaannya mereka? Tentu. Oh, seperti itu. Ya, akan terbelah menjadi beberapa bagian di seluruh dunia. Ya, sedikit. Dan terpusat oleh Sang Hyang Nurjaya. Apakah sampean melihat juga membaca di luar sana ada orang-orang yang sudah Ya, mewujud gitu, memegang harta-harta tersebut? ya, sudah Banyak. Dan mereka, apakah tahu mereka juga ini harta ini harus kemana, amanah siapa itu? Mereka banyak kan tahu apa tidaknya? Sebenarnya tidak, tapi ilham yang menunjukkan mereka. Apakah sudah dekat mereka mengetahui hayalak itu, masalah itu, perihal itu? Gus, Apa? rahasia Gus. Rahasia ya. Mudah-mudahan mereka tergerak hatinya ya untuk kemaslahatan umat, mungkin semakin cepat, mungkin semakin baik, biar kondisi alam Indonesia ini ya. Dan yang sekarang terlihat, yang sedang kalian buat di sana, itu adalah bagian kalian. Berjuanglah. Yeah. Itu bagian kalian. Ya, memang kami lagi bikin Dan masjid. saatnya nanti bukan bagianlah kalian lagi, Bagian siapa? bagian Sang Hyang Nurjaya. Maka berjuanglah sekarang. Sekarang bagian kalian. Selagi masih ada bagian-bagian yang bisa kalian ambil. Seandainya saat itu sudah tiba, tidak ada bagian kalian lagi. Sudah cukup. Maunya bagian seperti apa yang sampean maksud? Perjuangannya. Oh, bagian perjuangan. Ikut andil gitu. Betul sekali. Oh. Kalau nggak sekarang kalian nggak bukan kebagian lagi. Oh, berarti ini sudah saatnya ya. Ya.
Terus apakah harta-harta di penjuru dunia sana misal ada ditemukan di Irak, di Mesir misal, apakah itu sama? Sama, Warisannya sama tunggal semua. beliau. Ya, karena beliau adalah penguasa dari timur sampai barat, dari utara sampai selatan. Masrib wal Maghrib ya. Nah terus apakah harta-harta yang belum muncul itu ada penjaganya? Selalu Selalu ya, woi, Iya. apa wujud manusia? gaib sejatinya. Oh, itu sejatinya Allah. Terus pesan apa terhadap dari sampean terhadap mungkin pemegang harta-harta amanah yang diamanahkan di luar sana? Silakan disampaikan. Ya, amanah tetap amanah, titipan tetap titipan, dan semua akan dikembalikan. Kembalikan ke Sang pemiliknya. dalam hal ini sang pemiliknya siapa? Sang yang nurjaya. Memang beliau siap. Apakah beliau bisa dikatakan sebagai wakil Tuhan di dunia? Apa bisa dibilang seperti itu, Kang? Ya, sebagai pemimpin, pewaris para nabi dan para aulia. Iya. Allah Akbar, Allah Akbar. Mau tahu di mana tempatnya? Tempatnya siapa? Harta itu. Ya kalau boleh kami tahu ya silakan. Asal jangan ada konsekuensi buat kami. Mohon maaf. Tidak boleh. Tadi sempat boleh, sekarang tidak boleh. Ya, Iya. Nanti khawatir kecenderungan nafsu ya para manusia ya. ya. Tapi apakah masanya sudah dekat? Wah, Gus rahasia Gus. Rahasia yang ini betul apa? Ngapunten nih. Siap. Pokoknya nambah. Ini sebatang belum habis. Cerita belum habis. Apa ada lagi yang mau disampaikan ke kami? Sudah Gus. Sudah ya. Jadi poin yang saya ambil itu semua harta amanah seluruh dunia, baik yang sudah mewujud ataupun yang belum mewujud, yang sudah di tangan oleh seorang ataupun yang belum, tapi tersembunyi itu pewaris tunggal Sang Hyang Nurjaya gitu ya. Iya. Yang harusnya lambat atau cepat harus diserahkan ke beliau Ya. untuk kemaslahatan umat seperti itu. Betul. Allah Akbar. Karena sejatinya itu ya bukan milik mereka seperti itu. Iya. Dan ada konsekuensi kalau mereka menggunakan itu ya. Tadi sampean bilang Ya. apa namanya, Kehancuran. kehancuran. Ya saya paham. Mudah-mudahan mereka di luar sana juga melihat konten ini ya, gerak hatinya ya, yang mencari ataupun yang lagi proses perjalanan pencarian. Terima kasih Kang, monggo lanjutkan perjalanan. Matur nuwun. Saya juga mohon maaf. Assalamualaikum. Rokok saya bawa. Monggo. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Demikian dari kami dengan ulama bangsa, ibu yang sudah muslim, sudah menjadi pengikutnya Sang Hyang Nurjaya yang bercerita panjang lebar asal usul harta, amanah leluhur Nusantara.
yang dari dulu sampai sekarang mungkin dipersiapkan untuk kemaslahatan umat, kewalitunggatan benar sang yang sudah menyeruak. Dan semakin paham, semakin tahu, kemudian ini bermanfaat bagi semua pemirsa yang melihat channel sang saya. Itulah kata hati sampai kebenaran mutlak milik Allah. Pakailah hati, cerna dengan pemikiran. Hati ada di atasnya akal dan nafsu, maka sampai akan tercerahkan. Kemudian bermanfaat, ambil hikmahnya saja. Kebenaran yang mutlak milik Allah. Cukup sekian perjumpaan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.